Niat hati menagih utang sebesar 5 juta rupiah, seorang pria di Brebes, Jawa Tengah justru pulang dalam keadaan tak bernyawa. Langkah kakinya yang semula penuh harapan untuk membawa pulang uang yang seharusnya jadi hak miliknya justru berakhir tragis di tangan orang yang ia percaya. Hanya karena si peminjam gelap mata saat ditagih utangnya. Sebuah rumah kosong di Desa Sukareja, Brebes, Jawa Tengah mendadak jadi pusat perhatian warga. Senin 16 Februari pagi, rumah milik seorang warga yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia yang tengah mengadu nasib di Hong Kong menyimpan rahasia kelam di balik dinding yang belum rampung. Jenazah seorang pria ditemukan di dalam rumah dengan kondisi tersimpan di dalam sebuah koper. Jenazah di dalam koper ini pertama kali ditemukan oleh saudara pemilik rumah pada Senin 16 Februari pagi. Saat membersihkan ruangan depan, ia mencium bau busuk yang tidak biasa. Curiga, ia menelusuri sumber aroma hingga akhirnya menemukan sebuah koper yang tertutup pasir di salah satu sudut ruangan yang belum tuntas pengerjaannya. Koper tersebut tampak tidak tersentuh cukup lama, namun keberadaannya menimbulkan pertanyaan. Ia memberanikan diri mengecek dan menemukan jenazah seorang pria di dalamnya. Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke kepala desa dan polisi. Saudara korban merupakan seorang pria warga desa Pende, Banjarharjo, Jawa Tengah. Menurut keluarga, korban sempat berpamitan pergi ke Desa Sukareja untuk menemui seorang bernama Rokib pada Minggu malam. Namun tak kunjung pulang hingga Senin pagi. Kepada keluarga, korban berpamitan hendak menagih utang kepada Rokib. Keluarga tak menyangka kepergian korban pada Minggu malam menjadi pertemuan terakhir mereka. Ke rumah Rokib, rumah yang ditemukan jenazah mayat ini ya. Dia juga punya utang sih Pak. Siapanya? Si Rokib itu. Punya utang sama bapak kamu. Saya. Oh, terus dia mau ke rumah yang dijagain sama Rokib itu. Nah, terus sampai sekarang nggak pulang. Iya. Menurut keluarga, saat meninggalkan rumah pada Minggu malam, korban membawa uang sebesar 20 juta rupiah. Tidak diketahui uang tersebut untuk keperluan apa. Korban dikenal sebagai pengusaha hasil bumi di kampungnya di Desa Pende. Ia juga menjabat sebagai salah satu ketua rukun warga yang dikenal sebagai sosok yang baik, sering bersosialisasi, ramah, dan tak pernah ada masalah dengan tetangga. Bawa uang 20 juta sama HP. Mau dibawa kemana? Mau ke tempat rumahnya Rokib. Rokib itu siapa? Rokib itu yang nonggoni rumah yang itu. Yang belum jadi itu. Iya. Nah, terus sampai sekarang belum pulang. Belum pulang. Terakhir dia kelihatan kapan? Saya terakhir lihat dia kelihatan itu habis maghrib dah di rumah. Pas mau bawa uang itu. Ya. Inilah Rokib, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Sapri yang jenazahnya ditemukan dalam koper di Desa Sukareja, Brebes, Jawa Tengah. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jenazah, pelaku akhirnya ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Brebes saat bersembunyi di rumah istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Rokib diketahui bekerja di rumah kosong yang masih dalam tahap dibangun. Ia tinggal di rumah tersebut selama 20 hari hingga akhirnya kabur ke rumah istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Menurut pelaku, korban datang pada Minggu malam ke rumah kosong yang saat itu ia tempati di Desa Sukareja, Brebes. Korban datang malam hari seorang diri untuk menagih utang sebesar 5 juta rupiah kepada dirinya. Saat menagih utang, antara pelaku dan korban sempat terlibat cekcok. Menurut pelaku, korban sempat menampar dirinya. Tersulut emosi, pelaku kesal dan menganiaya korban hingga tewas.
Untuk menghilangkan jejak, pelaku menyimpan jenazah korban ke dalam koper dan menutupinya dengan material pasir yang ada di dalam rumah kosong tersebut. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku kabur meninggalkan rumah kosong tersebut. Tak puas dengan menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil harta korban. Uang tunai sebesar Rp15.622.000 dan 1 buah telepon seluler milik korban dibawa kabur pelaku. Malam itu, rumah kosong di Desa Sukareja menjadi saksi kekejian Rokib. Dari pemeriksaan polisi, pelaku Rokib mengaku dirinya nekat menghabisi nyawa korban karena emosi saat korban menagih uang sebesar Rp5 juta kepada dirinya Minggu malam. Emosinya memuncak usai pelaku dan korban terlibat cekcok. Korban sempat menampar pelaku sehingga pelaku tersulut emosi dan menghabisi nyawa korban. Dari hasil otopsi, korban meninggal karena pukulan benda tumpul. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 479 dan 458 KUHP dengan ancaman pidana masing-masing 15 hingga 20 tahun penjara. Ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih hutang. Jadi pada saat ditagih hutang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi. Kemudian pelaku itu mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala, kemudian bagian dada, dan juga ke bagian tengkuk, sehingga korban meninggal dunia. Persoalan utang piutang seringkali memicu konflik. Pertemanan hingga persaudaraan seringkali berakhir karena utang piutang. Karenanya butuh kesepakatan antar kedua pihak. Munculnya permasalahan dalam penyelesaian utang piutang harusnya diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai emosi sesaat dalam penyelesaiannya malah membuat silaturahmi terputus, apalagi bisa berakibat hilangnya nyawa. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi hampir 4.000 warga berdesakan menikmati hidangan buka bersama di Masjid Jogokarian, Yogyakarta.